Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue akan menjelaskan mata kuliah riset operasional pertemuan ke-7 dengan materi transportasi solusi optimal. Nah, di sini gue akan menjelaskan dua metode, yaitu pertama adalah metode stepping stone atau batu loncatan. Lalu yang kedua adalah metode MODI atau modified distribution. Nah, di metode stepping stone atau batu loncatan ini misalnya kita udah punya tabel. Nah, tabel ini dia nilainya masih keisi semua ya gitu. Nah, dari tabel ini kita pecahin gitu dengan metode barat, kan laut, sebelumnya kan ada 3 metode gitu. Nah, kita pakai metode barat laut. Jadi di sini kita punya tuh sel yang udah ada isinya sama sel yang udah kosong. Nah, kita udah punya tabel kayak gini, kita bakal ngitung uji optimal dengan cara Z dikurang C gitu. Nah, gimana caranya? Nih caranya begini. Nah, berantakan nih. Nah, ini caranya kita main-main jalur gitu. Nah, di sini gue bakal ngejelasin di PowerPoint di laptop ya. Nah, di sini kan tabel yang tadi. Nah, cara nyari uji optimalnya itu kita cuman fokus ke sel-sel yang kosong. Misalnya di sini kan ada ini A ya, ini T, ini gelap emang, maaf. Ini di sel kosong itu kan ada di A1T3, A1T4, A2T4, A2T1, A3T1 sama A3T2. Nah, kita cuman fokus ke sel kosong. Nah, cara fokusnya gimana? Kita misalnya mulai dari A13. Jadi kita bakal cari semua sel kosong. Bukan cuma salah satu atau salah dua, jadi semua. Nah, misalnya kita mulai dari sini, A1T3. Nah, dari sel yang kita pengen cari itu kita tulis bintang. Nah, setelah kita tulis bintang, kita bakal ngejalurin gitu. Kita bakal ngasih pola jalannya gitu. Nah, ngasih jalannya gimana? Jadi kita bakal ngelewatin berbagai sel sampai ke sel ini lagi. Nah, kenapa dinamakan stepping stone? Karena sel yang ada isinya nih, misalnya contoh ini kan A1T1 itu kan nilainya 4, ini 2, 4. Nah, sel yang ada isinya itu batu, itu kan batu loncatan. Jadi sel yang kosong itu adalah air. Jadi kita dari sel kosong, dari air kita pengen loncat ke batu. Batu biar sampai ke air lagi. Kalau kita dari loncat dari batu ke air kayak sel kosong lagi, itu sama aja kita nyebur lagi gitu. Nah, kita gimana caranya buat loncat ke berbagai batu biar sampai ke titik kita lagi. Nah, caranya misalnya kita bakal muterin jalur yang ada sel isinya, gitu, nilai yang ada isi di sel yang ada isinya biar ke sel kita lagi. Kita ke sel isi yang sampingnya 2. Kenapa nggak kanan? Karena kanan tuh nggak ada isinya, kosong. Kita ke batu yang kiri. Nah, setelah itu kita ke bawah, ke sini, ke A2T2. Setelah itu ke kanan, setelah itu ke dia lagi. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi kita muterin gitu sel-sel yang ada isinya ke sel kita lagi. Nah, setelah kita dapat muterin selnya, kita tulis. Kita udah ngelewatin sel mana aja sih? Kita udah ngelewatin sel, ini tulisnya C ya, C12 maksudnya kayak A1T2 gitu. Nah, C12, terus kita ke C22, ke C23, ke C sini lagi C13 gitu. Nah, ini ada plus, ada minus, ada plus minus. Nah, itu buat nentuin. Nah, itu caranya gini. Caranya adalah setelah dari sel bintang yang kita tulis itu adalah plus. Jadi maksudnya sel C12 itu kan hasil nilainya 2. Nah, dia adalah plus. Setelah itu adalah minus. Setelah itu adalah plus. Setelah itu adalah minus. Jadi seberapapun banyak jalur yang kita bakal laluin, itu intinya pola setelah dari sel bintang itu adalah plus. Setelah itu selnya itu adalah minus. Setelah itu adalah plus. Setelah itu minus, plus, minus, plus, minus, plus gitu. Jadi polanya begitu. Jadi kita tulis nih sini C12 kurang C22 tambah C23 kurang C13. Jadi minus, plus, minus gitu. Nah, setelah dari nilai sel yang bintang itu adalah plus. Setelah itu adalah minus, setelah itu adalah plus, setelah itu adalah minus. Ya, kita tulis adalah harga satuannya ya, yang merah di sini nih. Merah sini. Nah, jadi dari sel yang kita bintangin itu kita tulis yang 2, kita taruh 2 gitu. Ini kan C12, C12 gitu. 2 dikurang 3 nih, ditambah 2 dikurang 3 lagi. Nah, setelah itu kita jumlahin. Oh, hasilnya adalah minus 2. Nah, itu untuk yang sel kosong milik A1T3 atau C13 ya. Nah, setelah itu misalnya kita pengen cari yang sampingan ini kan kosong. Oke, kita bintangin dulu. Nah, terus cara carinya gimana nih? Sebelahnya kosong. Kita nggak boleh nyari di kolom S, nggak boleh nyari di baris B. Karena yang kita butuhin adalah A sama T doang. Di bagian A sama T, S sama D-nya tuh enggak. Nah, cara mencarinya itu kita lengkapin. Kita lihat nih di barisnya si A ini kira-kira ada nilainya nggak? Oh, ada nih, ternyata dia ada di A1 sama T2. Nilainya 2. Ya udah, kita lengkapin aja. Tuh. Jadi yang sel kosong ini kita nggak hirauin, kita lengkapin langsung ke sini.
Kalau misalnya sini kosong, sini di sini gimana? Yaudah kita lengkapin ke sini. Selagi di baris yang sama atau kolom yang sama ada nilainya, kita lengkapin ke sana gitu. Yang penting tujuan akhir kita itu buat sampai ke sel yang kita bintangin ini gitu. Nah setelah itu yaudah kita ke bawah. Nah dari bawah kita nggak mungkin bisa ke sini karena kosong, jadi kita ke sini dulu, mampir ke kanannya. Terus habis dari sini gimana? Ya kita ke bawah lagi, kita ke kanan, kita ke atas. Nah jadi polanya likak-likuk gitu. Jadi kita nggak perlu kotak kayak sebelumnya. Jadi selagi nilai sel yang ada isinya itu bisa nyampein ke sel yang kosong, ya udah nggak apa-apa. Dari ke sini, sini, ke sini, ke sini. Atau misalnya di sini kosong, di sini nilainya ya udah dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini gitu. Jalurnya gimana nih? Kan kita dari sini, misalnya yang T3 deh. Misalnya yang sini, A1 T3. Ini kan jalurnya kan kita mulainya dari kiri. Kalau mulai dari bawah gimana? Kan sama aja. Dia pengen ke situ juga. Kalau kata dosen gue boleh gitu. Jadi bagaimanapun jalurnya gitu, mau mulai dari sini ke sini, sini ke sini atau sini ke sini. Yang penting apa? Yang penting kita ngelewatin yang ada sel yang ada nilainya gitu nih. Kayak contohnya 2, 4, 4 gitu. Buat sampai ke sel kosongnya gitu. Jadi apapun arahnya nggak apa-apa, yang penting kita ngikutin standar dari stepping stone-nya. Oke, di jumlah ternyata kita dapat nilainya minus 4 gitu. Sama kayak tadi ya, jadi intinya ini plus, ini minus, plus, minus, plus, minus. Plus 2 kurang 3, tambah 2, kurang 2, tambah 1, kurang 4. Hasilnya adalah minus 4. Nah, setelah itu misalnya kita pengen cari di sini, di sel A2T4 atau C24 ya. Oke, tambahin bintang. Nah, ini karena dia kiri kanan kiri sama bawahnya ada sel nilainya, ya udah gampang, tinggal ikutin aja polanya gitu. Udah kita tulis plus minus, dapatlah hasilnya minus 1. Nah, itu sampai semua sel kosong, yang kosong kita isi gitu, kita cari gitu. Nah, balik lagi ke buku. Nah, kalau misalnya nilai yang kita cari tadi dari pola-pola yang ribet tadi itu udah dapet, kita lihat yang nilai positif tertinggi. Ini kan ada 1, minus 2, minus 2, minus 4. Nah, nilai tertinggi itu ada di Z31 sampai C31. Itu adalah 2. Nah, yaudah. Langkah selanjutnya adalah kita menulis nilai positif terbesar. Itu kan Z3, C31 gitu. Yaudah kita tulis ulang di sini. Setelah kita udah tulis ulang di sini, kita cari mana aja yang variabel dengan tanda plus. Maksudnya gimana nih? Lihat di sini. Di sini kan kita ada plus C33 minus C23 plus C22 minus C12 tambah gitu, tambah C11 dikurang C31. Nah, yang angkanya tambah atau plus aja kita tulis. Di sini kan ada plus C33 plus C22 sama plus C11 gitu. Jadi kita tulis ke bawah yang angka plusnya aja. Nah, dari angka plus tadi kita lihat gitu, nilai di balik variabel ini apaan aja sih gitu. Nah, C33 atau A33 itu kan adalah, kita lihat fokus ke nilainya ya, 4. Terus C22 adalah 4, C11 adalah 4. Jadi semuanya itu adalah 4, 4, 4 gitu. Nah, dari nilai di balik variabel ini semua kita cari yang nilainya paling kecil gitu. Misalnya ada 4, 3, 2. Nah, berarti kita cari nilai kecil itu yang 2. Nah, berhubung ini nilainya sama semua, maka kita cuman pilih salah satu. Misalnya kita pengen cari yang X11 gitu. Nah, ya udah. Dari jalur yang Z31 ini, nih yang ini ya, nanti itu nilai yang melewati jalur ini kita rubah. Berarti yang nilai 4, 4, 4, 2, 4 sama bintang ini sendiri kita rubah nilainya. Gini, ini lihat, ini ada perbedaan kan? Ini nilai sebelum 0, 4, 4, 4, 2, 4. Ini nilai sesudah 4, 0, 8, 0, 6, 0. Oke, caranya gimana? Caranya kita lihat ke jalur yang kita lewatin dulu sini. Nah, kita lihat dari rumusnya tadi gitu, yang plus minus plus minus plus minus gitu. Nah, karena berhubung yang nilai yang kita pilih adalah C11 atau A1T1. Nah, nilai di A1T1 ini kan sebelumnya ya, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Sebelumnya itu adalah 4. Nah, nilai 4 ini berarti kita pindahin ke sel bintangnya. Sel bintangnya di sini. Jadi nilai yang tadi kita pilih positifnya itu kita pindahin ke sel bintang. Nah, setelahnya itu kan nilai sebelumnya ya. Setelahnya itu kan nih 4. Nah, nilai 4 itu kan minus. Kan tadi plus, berarti ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, minus. Berarti kita jumlahin atau kita operasin matematika dengan nilai yang ada di sel. Selnya itu kan nilainya kan 4. Berarti di sini minus 4, berarti 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Berarti di sel ini adalah 0, ini sel setelahnya tuh. Sini adalah 0,
Selanjutnya di bagian sini 4. Nah, kan ini kan tambah, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu minus lagi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini plus 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya karena 4 kurang 4 0, jadi anggaplah ini pindah lah ya gitu. Jadi nilai awal itu adalah nilai yang dipilih secara positif tadi. Nih, nilai akhir sebelum bintang itu udah pasti nilainya 0 karena dia akan dikalikan dengan nilainya sendiri. Nah, itu untuk mencari nilai stepping stone. Udah selesai belum? Belum, karena di sini masih ada sel-sel yang kosong. Jadi kita bakal cari lagi sel yang kosong. Sampai kapan? Sampai nilai-nilainya itu tidak ada yang positif. Nah, kan nih lihat tuh, tabelnya sekarang udah berubah gitu. Jadi 4, jadi 0, 8, 0, 6, jadi kosong. Nah, langkah selanjutnya udah kita cari lagi sel-sel yang kosong kayak tadi. Oke, misalnya mau mulai dari A1, T1 atau C11, C11 atau Z11 ya. Udah, kita taruh bintang. Pengen ke jalur mana nih? Oke, jalur bawah deh. Jadi nanti juga bakal liku dari bawah ke atas gitu. Oke, nah, dapat jalur ke bawah. Jadi dari sini ke jalur likak-likuk. Nah, setelah itu kita tulis Z-nya gitu di sini. Nah, ingat ya tadi nilai setelah bintang itu adalah minus, plus, minus, plus, minus, plus. Nah, nilai yang kita tulis adalah harga satuannya gitu. Jadi di sini 0 dikurang 2 ditambah 2 dikurang 3 tambah 2 kurang 1. Nah, setelah kita dapat hasilnya adalah minus 2 gitu. Oke, selanjutnya kita pengen cari Z13 atau A1 T3 di sini. Yaudah, berarti dia jalurnya pengen mulai dari mana? Oke, ke kiri deh, ke kiri bawah kanan atas gitu. Oke, sip, kita tulis Z-nya. Kita tulis di tadi C-nya gitu. Ini C12, C22, C23, C13. Minus plus minus. 2 kurang 3 tambah 2 kurang 3. Hasilnya adalah minus 2. Dan seterusnya sampai sel-sel penuh. Nah, setelah semua sel yang kosong udah kita cari nilai bintangnya, kita dapat nilai positif nih, 1 sama 1. Loh, ini kan ada 2. Kalau ada 2 nilai positif yang sama, kita pilih salah satu. Misalnya gue pengen pilih jalur yang Z24 atau A24, kita rubah polanya. Nah, buat perubahan yang ada di jalur tabel yang kita pilih itu sama kayak sebelumnya ya. Jadi yang lewat di jalurnya itu kita tambahin dengan, kita cari dulu nilai positif yang terendah. Ini gue nggak nulis sih salahnya, gue langsung ke selanjutnya. Jadi ya lagi ke selanjutnya aja lah gitu ya. Ya anggaplah tabel yang sebelumnya kita udah dapat gitu, udah dapat perubahan. Jadi di sini sel isinya ada 6, 0, 2, 6, 4, 0, 6 maksudnya. Nah, dari sel-sel kosong misalnya kita pengen cari nih bintang-bintang semuanya. Oke, anggaplah semua sel yang kosong udah kita isi semua bintang, kita cek di sini. Kita lihat dari hasil-hasil nilai di sini mana yang masih ada, apa kira-kira masih ada positifnya nggak? Pas kita lihat, oh ternyata ada nih nilai 1. Tinggal 1 doang, nih tinggal sendirian dia nilai positif. Nah, dari hasil yang nilai positif kita tulis ulang variabelnya. Nah, dari variabel sini kita cari nilai yang positifnya aja. Nah, positifnya aja kan ada di A3T3 sama A2T2 atau Z33 sama Z22. Nah, kita tulis di bawahnya, kita lihat nilai dari A3T3 itu apa sih? A3T3 ini nilainya adalah 6, terus A2T2 itu adalah 0. Nah, kita lihat, kita cari yang positifnya terendah, ternyata 0. 0 itu ada di A2T2 atau Z22 atau C22. Harga satuan dari A2T2 adalah 3. Maka jalur yang ada di A3T3, A3T2 di sini kita bakal rubah nilainya itu menjadi harga satuan yang ada di A2T2, yaitu adalah 0. Maka 0 pindah ke bawah, terus jalurnya itu jangan sini. Berarti nilainya berubah gitu di sini. Nah, itu gue sudah input. Nah, ini tabel dari perubahan yang barusan kita rubah. Nah, setelah itu kita cari lagi sel kosongnya. Loh, kan udah selesai. Nah, intinya step kita tetap cari sel kosong buat nentuin gitu. Kira-kira dari jumlah semua sel kosong ini masih ada yang plus apa enggak. Nah, pas kita cek ternyata semuanya minus nih. Nggak ada yang positif, berarti pemecahan sudah optimum. Nah, kalau udah begini, langkah selanjutnya jadi kita menulis biaya optimal gitu. Dari
gue tulisnya iterasi ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat gitu. Nah, untuk yang ditulis dari yang Z1 atau iterasi pertama adalah tabel yang awal banget tadi kita pecah gitu pakai metode barat laut 4, 2, 4, 4, 4, 6. Jadi yang kita tulis itu adalah sel yang ada nilainya gitu. Kayak sebelumnya. Jadi harga satuan dikali nilai, harga satuan kali nilai gitu. 1. Ini kan 4 kali 1 ditambah 2 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 2 dikali 6 kali 1. 6 ditambah 6 kali 1. Nah, ini semua dijumlah, setelah itu kita dapat hasilnya. Nah, itu sebagai alternatif pertama. Untuk yang iterasi kedua atau Z2 itu kita cari dari perubahan dari yang tabel pertama. Yang ini. Tadi kan kita kan udah rubah gitu. Yang jalur dilewatin kita rubah. Nah, itu. Ini yang kita tulis. Nilai yang sel yang ada dikalikan dengan harga satuan, itu yang kita tulis, terus kita jumlahin, kita lihat hasilnya gitu. Itu untuk yang kedua, iterasi kedua atau Z2. Nah, Z ketiganya juga perubahan dari si Z2. Z4-nya perubahan dari Z3 gitu. Kita tulis yang nilai yang ada isinya aja dikalikan dengan harga satuan. Nah, setelah kita dapat semua, ya udah secara keseluruhan Z1 lebih dari Z2 sampai ZK. Nah, yang terakhir Z min, nilainya terkecil. Intinya semakin banyak iterasinya tuh Z-nya itu semakin kecil nilainya tuh. Lihat, ini 42, ini 34, 28, 28. Jadi itu untuk metode stepping stone atau batu loncatan. Selanjutnya adalah metode MODI atau modified distribution. Nah, di sini misalnya kita ada tabel mentah, kita rubah ke bentuk pemecahan visible dengan metode barat laut. Nah, kita udah punya nih tabel yang udah ada nilainya sama harga satuan, lupa ditulis, maaf. Nah, di sini kita langkah pertamanya adalah menghitung nilai U dan V. Nah, U sama V-nya tuh yang mana? U-nya itu adalah khusus di kolom A, maksudnya di bagian A, V-nya itu khusus di bagian T. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu adalah kita fokus ke sel yang ada nilainya. Nah, sel yang ada nilainya itu adalah A1T1, A2T1, A2T2, A3T2, dan A3T3. Nah, itu di sel-sel itu kita bakal fokus buat nyari dengan metode MODI tadi ya. Nah, rumusnya itu berarti di sini kita mulai dari A1T1 atau U1 V1. Nah, rumusnya U1 tambah V1 sama dengan C11. C11 itu maksudnya gabungan dari ini ya, A sama T. Jadi maksudnya U1 itu adalah A1, V1 adalah T1, C11 adalah A1T1. Nah, jadi nilai U1 itu selalu 0. Kenapa 0? Intinya nilai yang ada di kiri atas atau A1 itu selalu 0. Itu buat nilai awal. Jadi di mana-mana U1 itu selalu 0. Jadi kita cari nilai U1 tambah V1 sama dengan C1. Oke, di sini kita rubah. U1-nya itu adalah 0 tambah V1. Nah, kita cari nilai C11 atau A1T1 itu, kita lihat nilainya itu adalah yang harga satuan. Nah, di sini 2 gitu. 2 sininya. Nah, jadi kita tulis di sini. Jadi 0 tambah V1 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita cari hasilnya, ternyata nilai V1 sama dengan 2. Itu gimana caranya? Nah, caranya begini. Ini kan tadi tuh 0 tambah V1 sama 2. Nah, 0-nya kita pindahin ke sini. Tinggal V1. V1 sama dengan 2 kurang 0. Terus ini kita kita kurangin hasilnya 2. Jadi V1 sama dengan 2. Oke, jadi itu untuk nilai V1. Nah, selanjutnya kita cari yang sini, A2T1 atau U2V1. Rumusnya sama kayak tadi. U tambah V sama dengan C. U2-nya belum ketemu, tambah V1-nya sama dengan 2, ditambah C21 atau 2. Nah, hasilnya adalah U2 sama dengan 0. Nah, balik lagi cari hitungan gini ya. Jadi U2 tambah 2 sama dengan 2. 2-nya pindah ke belakang, jadi kurang karena dia plus. Jadi U2 sama dengan 2 kurang 2, 0. Jadi U2 sama dengan 0. Nah, gitu seterusnya ya. Jadi kita fokus ke sel yang ada isinya. Jujurnya MODI itu rada gampangan. Yang stepping stone itu ya polanya ya. Oke, lanjut dah kita ke U2 sama V2 sama dengan C2. Jadi C itu ngikutin nilai yang ada di variabel kita gitu. Kalau misalnya U3 tambah V3, oke berarti C33 gitu-gitu. Oke, lanjut. U2-nya kita nemu nih, ternyata nilainya 0. V2-nya belum nemu. Jadi kita tulis 0 tambah V2 sama dengan C22 itu berapa? C22 itu adalah 1. Jadi sama dengan 1. Jadi 0 ditambah V2 sama dengan 1 sama dengan V2 sama dengan 1.
Nah, setelah kita udah dapat, kita tulis dah U1 nilainya adalah 0, U2 0, V1 U3-nya adalah 1, terus V1 2, V2 sama dengan 1, V3 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mencari I, IJ sama dengan U ditambah V kurang C. Nah, yaudah kita tinggal masukin aja. Nah, bro, untuk nilai ini kita bakal mencari nilai yang selnya kosong, bukan sel yang keisi. Nah, di sini kan sel kosong itu ada di A1T2, A1T3, A2T3, lalu A3T1. Udah, berarti kita punya cuman cari 4 sel kosong aja. Nah, cara nyarinya itu kita masukin rumusnya. U1 tambah V2 kurang C. Berarti ini untuk nyari yang rumus ini dulu ya, A1T2. Oke, rumusnya kita masukin. U1 berapa sih tadi? U1 kita lihat di sini. U1, U1 0. Oke, U1 sama dengan 0. Tambah V2-nya berapa tadi? V2-nya adalah 1. Oke, 0 tambah 1 dikurang C, 12. Nah, C12 di sini ya, di sini A12 gitu. Di sini kita fokus ke harga satuan 3. Berarti 0 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Nah, itu untuk mencari I. Selanjutnya kita mau cari yang sel kosong nih, A13 atau I13 ya. I13. Rumusnya U1 tambah V3 kurang C13. C13. U1-nya adalah 0, V3-nya adalah 0, C13 sama dengan 4. Kita cari hasilnya ternyata minus 4. Nah, setelah kita cari semuanya, kita bakal mencari hasil yang nilai positif terbesar. Nah, dari sekian hasilnya itu ternyata positifnya tinggal 1 nih. Nah, karena nilainya ini positif, kita bakal fokus ke sini. I31 berarti dia ada di A3 sama T1. Dimana nih sel kosongnya ada di sini. Setelah itu kita bakal ngerubah pakai cara stepping stone. Iya, betul, cara stepping stone lagi deh. Kita bakal tulis Z-nya ya di sini. Kita punya C32 dikurang C22 tambah C21 kurang C31. Nah, rumus selanjutnya kita bakal cari yang nilai positif aja yang bakal kita jadiin nilai ini ya, nilai perubahan yang ada di sel bintangnya. Nah, yang positif itu ternyata ada di C32 sama C21. Nah, C32 itu nilainya bukan harga satuannya. Itu adalah 2 sama 1. Ini 32, ini 21. Nah, dari nilai yang ada di sini, perubahan kita bakal cari positif yang terkecil. Nah, positif terkecil itu ada di C21. Nah, berarti nilai ini yang bakal berubah ke yang bintang. Berarti 1 bakal pindah ke sini. Nah, setelah itu bakal kita jumlahin gitu. Berarti di sini 2 kurang 1, 1 tambah 2, 1 kurang 1. Nah, itu semuanya bakal kita rubah di dalam tabel ini. Dan jadilah tabel perubahannya. Nah, setelah itu karena nilai I-nya masih ada positif, maka kita bakal cari ulang lagi gitu, atau iterasi selanjutnya ini. Nah, kita bakal fokus ke sel yang ada nilainya aja. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 sel. Oke, kita bakal fokus. Kita bakal hitung ke sel yang sini dulu. A1T1 atau U1V1. Rumusnya sama kayak tadi ya. U1 itu 0. Ini kita U sama V-nya nggak nerusin dari yang sebelumnya ya. Jadi ini bener-bener dari 0 lagi. Jadi U1-nya tetap dia dari 0. U1-nya 0. Nah, semuanya masih belum. Jadi U1 tambah V1 sama dengan C1. Oke, U1-nya 0 tambah V1 yang belum ketemu. C11 nilai harga satuannya adalah 2. Jadi 0 tambah V tambah sama 2. Hasilnya adalah V1 sama dengan 2. Oke, kita bakal cari yang sini, U2V2. U2 tambah V2 sama dengan C22. Oke, U2 belum ketemu, V2 belum ketemu. Jadi U2 tambah V2 sama dengan 2. Nah, kalau ada yang nilainya belum ketemu, kita harus lanjutin ke step selanjutnya dulu. Nah, berhubung ini belum ketemu nih di selnya sini, yang tengah sini, U2V2, maka kita lanjut ke si U3V1 aja. Jadi kalau ada yang nilainya belum ketemu hasilnya, maka kita lanjutin ke step selanjutnya buat nemuin variabel yang kita butuhin. Oke, kita lanjut ke U3 tambah V1. U3-nya adalah minus 1. Ya udah kita lanjut lagi ke sini, ke U3V2. U3V2-nya kita cari. Oh, dapat nih V2-nya. Oke, nice. Karena V2 dapat berarti kita balik lagi ke sini gitu. Balik lagi ke sini. Oke, gue taruh bawah ya. Nah, karena V2-nya dapat berarti U2 tambah V2-nya adalah 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya 0. Dapat dah, kita dapat untuk menghitung nilai U dan V-nya. Setelah itu kita akan mencari nilai I. Nilai I itu rumus tadi U tambah V kurang C.
Nah, kita cari nilainya, setelah itu dapat hasilnya. Oh, ternyata hasilnya nggak ada yang positif nih, karena rumus dari modi itu kalau I-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka pemecahan sudah optimum. Nah, berhubung sini hasilnya udah nggak ada yang positif, maka nilai I kurang dari sama dengan 0 sudah optimum. Jadi ya